Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibika
وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئل فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا رواه Bukhari. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, atas segala hidayah yang kita terima sampai hari ini. Semoga kenikmatan dan hidayah yang Allah berikan kepada kita tetap bersahadat kepadanya. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita, uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mencintai beliau dengan banyak membaca sholawat kepadanya. Kita menghargai perjuangan beliau dengan banyak mengucapkan sholawat kepadanya, karena beliaulah yang akan menjadi syafaat bagi kita ketika kita masuk di alam barzah nanti. Jemaah Jumat rahimahullah, khatib tidak bosan-bosan untuk mengajak kepada semua yang hadir di sini agar selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana nilai-nilai ketakwaan ini merupakan nilai dan bekal kita ketika kita melepaskan dunia ini. Indonesia baru saja kehilangan ulama Al-Quran yang terbaik, teladan bagi para penuntut ilmu dan guru karismatik yang tidak pernah lelah mengajarkan Al-Quran. Beliau adalah Syekh Ali Jaber rahimahullah. Dan sebagai seorang muslim, tentunya salah satu akidah kita adalah ketika kita kehilangan seorang ulama, maka haruslah hati-hati kita ini tunduk dan menangis, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, mautul ulama falmatu fil Islam la yusbiha syai'un maktalafal laili wan nahar. Kematian seorang ulama adalah kebocoran dalam perahu Islam yang tidak bisa ditambal oleh apapun, meskipun dengan banyaknya amalan di siang dan malam hari. Meninggalnya ulama berarti menghilangnya sebuah ilmu yang kita jadikan pedoman dalam hidup ini, ilmu yang menjadikan cermin perilaku ulama bagi kita semua. Rasulullah SAW mengingatkan, Innallaha la yaqbidul ilman iza'an yantazi'uhu minal ibadi walakinna yaqbidul ilman biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fattaqu bighairi ilm fadallu wa adallu. Sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu sekaligus di dunia ini, mencabut sekaligus dari hamba-hambanya, akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan ulama, hingga bila suatu saat nanti tidak akan tersisa ulama, maka manusia akan mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh. Ketika mereka ditanya, mereka akan berfatwa tanpa didasari ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Bukhari. Jemaah Jumat rahimahullah,
Maka kalau kita merenungi bahwa meninggalnya seorang ulama adalah salah satu tanda yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dari tanda dekatnya hari kiamat. La taqumus sa'ah hatta yaqbidul ulama wa tadharul fitan. Kiamat tidak akan pernah terjadi sebelum tercabutnya ilmu dan merajalelanya fitnah-fitnah. Hadis riwayat Bukhari. Maka sedihnya seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mengomentari kematian sahabat-sahabatnya yang berilmu. Mautu alfan abidan ahwanu min mautul aliman basiran bihalalillah wa haram. Kematian 1000 ahli ibadah itu lebih ringan daripada kematian seorang ulama yang mengerti tentang halal dan haram. Mengapa dalam Islam kematian ulama begitu mulia? Karena Allah sendiri yang memuji mereka dalam Al-Quran. Allah menjadi saksi atas keesaan, ulama menjadi saksi atas keesaan Allah yang disandingkan dengan para malaikat yang mulia. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilma qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian juga para malaikat dan orang-orang yang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran surat Al-Imran ayat 18. Imam Qurtubi rahimahullah memberikan tafsir ayat ini dengan perkataannya, "Lau kana ahadu asyrifu minal ulama liqarnihimullahu bi asmahi wa asma'i malaikatihi." Kalaulah ada yang lebih mulia dari ulama, tentu Allah akan sandingkan dengan namanya dan nama malaikat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Al-Mujadalah ayat 11. Jamaah Jumat rahimahullah, mari kita bercermin dari salafus saleh kita. Suatu hari Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid pernah bertanya kepada seorang ulama, Yahya bin Aksan, siapakah orang yang paling memiliki kedudukan paling mulia di bumi ini? Yahya bin Aksan menjawab, tidak ada selain engkau ya Amirul Mukminin yang lebih tinggi kedudukannya. Namun kemudian Harun ar-Rasyid malah mengatakan, tapi ada orang yang kedudukannya lebih tinggi dari saya, yaitu orang yang mengajarkan di sebuah halaqah dan mengatakan Allah wa qala Rasulullah, karena nama dialah yang berdekatan dengan Rasulullah. Inilah yang dikatakan Harun ar-Rasyid rahimahullah tentang kemuliaan ulama dan kedudukan yang tinggi. Beliau menginginkan agar orang-orang tahu dan sadar bahwa kedudukan seorang ulama lebih tinggi dari seorang pejabat. Yahya bin Ja'far mengatakan, ketika gurunya Imam Bukhari meninggal dunia, beliau mengatakan, kalau seandainya aku bisa menambah umur Muhammad bin Ismail, nama dari Imam Bukhari, dengan mengurangi umurku, tentu akan aku lakukan. Karena kalau aku mati, itu hanya kematian manusia biasa. Tetapi kalau meninggalnya beliau, maka hilanglah sebuah ilmu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang menghitung, orang-orang yang mengetahui dan tidak mengetahui? Az-Zumar ayat 9. Jemaah Jumat rahimahullah, maka menjadi kewajiban kita untuk menghormati ulama yang diberikan petunjuk, ulama-ulama yang lurus dan ikhlas, karena menghormati ulama adalah bagian dari akidah seorang muslim. Laisa min ummati
Man lam yaj'alu kabirana wa yarhamu saghirana wa ya'rifu li ulamana haqqa. Ia termasuk golongan umatku, orang yang tidak menghormati orang yang lebih besar, atau yang tidak menyayangi orang yang lebih kecil, atau tidak memberikan hak kepada para ulama kami. Nasihat ini ternyata dilakukan oleh pamannya Rasulullah SAW, Ibnu Abbas, ketika beliau melihat Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu yang mengendarai kuda. Kemudian tiba-tiba Abdullah langsung datang dan menggandeng tali kekang kudanya. Tentu Zaid bin Sabit merasa sungkan karena yang menarik adalah paman Rasulullah. Beliau mengatakan, tidak perlu engkau lakukan wahai paman Rasulullah. Tapi yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, beginilah kami diperintah untuk menghormati ulama kami. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu mengatakan, barang siapa yang menyakiti ulama, maka sebenarnya dia telah menyakiti Rasulullah SAW. Dan barang siapa yang menyakiti Rasulullah, berarti dia telah berani menyakiti Allah Azza wa Jalla. Jamaah Jumat rahimakumullah, maka cintai ulama yang telah menolong, memperjuangkan dan membela agama ini. Di antara cara mencintainya adalah menyebarkan ilmu yang kita dapatkan dari beliau, mengkaji karya-karya beliau, dan bersungguh-sungguh menyempurnakan jasa-jasa yang telah beliau lakukan dalam dakwah ini, menghadiri majelis-majelis ilmu yang sehingga mata kita terbuka dan bersungguh-sungguh menjadi penerus mereka. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita sebagai salah seorang di antara para pencinta ulama, penerus perjuangan ulama, dan menjadi penolong agama ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memperbaiki amal ibadah kita. Allahumma ij'al a'maluna salihah waj'alha liwajhika khalisah wa la taj'al li ahadin fiha syai'an ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikan amalan-amalan kami layak untuk diterima di sisimu, dan jadikanlah hanya untuk mengharapkan ridho-Mu kami hidup, dan jadikanlah amalan itu menjadi amalan penebus dosa-dosa kami ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa ja'alna Allahu minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi muntaha dhuhuri salatu da'iman bila fatani wala futuri wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah, innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi wa ayyadan bil mu'minina minan ibadi. Fa qala 'azza wa jalla, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa anbiya'ika mursalin wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wa ahli ta'atihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'al hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'al mauta rahatan li min kulli syarr.
اللهم اجعل خير أمري آخره وخير عمله خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه. اللهم سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سقط الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله